Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas mengenai antisipasi penipuan online. Seperti yang kita tahu, layanan internet memudahkan segala aktivitas yang kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Hanya bermodalkan koneksi internet dan sebuah web pintar, kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas berikut, seperti belanja online, transaksi uang, membayar tagihan, mengadakan pertemuan, belajar, dan banyak lagi aktivitas yang dipermudah dengan adanya layanan internet. Namun, di balik kemudahan yang ditawarkan, terselip sebuah kejahatan yang mengintai di balik layanan internet, yaitu penipuan online. Penipuan online secara umum merupakan penggunaan layanan internet untuk menipu atau mengambil keuntungan dari korban. Contoh kasus yang sering terjadi yaitu pencurian identitas pribadi, carding atau penggunaan kartu kredit oleh orang lain secara ilegal, dan account takeover yang merupakan kasus di mana akun kita tiba-tiba diambil alih oleh orang lain. Secara data statistik, kasus penipuan online merupakan kasus yang harus kita waspadai. Data dari Kepolisian Republik Indonesia menyebutkan bahwasanya selalu ada lebih dari 1.400 kasus per tahun, dimulai dari tahun 2016. Kasus penipuan online ini juga marak terjadi melalui perantara berikut seperti ruang chat, website, email, dan sosial media. Di samping bisa kita lihat contoh kasus penipuan melalui ruang chat WhatsApp dan Instagram, di mana bisa kita lihat keduanya sama-sama diiming-imingi barang dengan harga yang sangat murah dari harga pasaran. Dari informasi yang dilampirkan oleh sang pelaku, ada minimal 2 identitas yang dilampirkan oleh sang pelaku, di mana bisa kita jadikan sebagai sebuah acuan untuk menentukan penipuan atau tidaknya, yaitu dengan mengecek nomor rekening dan nomor telepon. Contoh kasus penipuan online lainnya yang pertama yang sering terjadi yaitu kasus permintaan kode OTP. Banyak kasus yang terjadi yaitu penipu mengaku-ngaku sebagai orang dari perusahaan terkait dan meminta kode OTP. Harus selalu kita ingat bahwasanya kode tersebut sama sekali tidak boleh dibagikan kepada siapapun. Kode ini sendiri merupakan kode yang diberikan operator untuk memastikan bahwasanya akun atau transaksi yang akan dijalankan diakses oleh orang terkait atau orang yang memiliki akun tersebut. Bahayanya apabila kode OTP didapatkan oleh pelaku, maka keamanan perbankan atau akun yang korban miliki tidak lagi terjamin aman dan bisa disalahgunakan. Kemudian kasus selanjutnya yaitu bukti transfer palsu, di mana seringnya pelaku mengaku-ngaku telah melakukan transfer dengan melampirkan bukti transfer editan. Hal ini cukup tricky karena sebenarnya cara paling ampuh adalah dengan langsung mengecek riwayat transaksi. Pengecekan bisa mudah kita lakukan apabila kita menggunakan m-banking. Namun, apabila kita belum menggunakan m-banking, ada beberapa acuan yang bisa digunakan, yaitu tulisan pada struk, kerapian tata letak tulisan, dan bentuk dan warna huruf. Untuk mencegah terjadinya penipuan online, ada 6 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu selalu mengecek kebenaran. Yang kedua, jangan mudah memberikan informasi penting apalagi kepada orang yang tidak kita kenal. Yang ketiga, waspada dengan sesuatu yang mencurigakan seperti iming-imingan hadiah atau barang yang harganya jauh dari harga pasar. Yang keempat, berhati-hati dengan telepon tidak dikenal. Yang kelima, melakukan transaksi sesuai dengan prosedur. Dan yang terakhir adalah tidak asal memasang aplikasi. Sebaiknya kita memasang aplikasi dari toko resmi terkait seperti App Store dan Play Store. Selain 6 hal tadi, kita juga bisa melakukan pengecekan penipuan online dengan menggunakan web kredibel. Ada 2 situs yang direkomendasikan. Yang pertama yaitu cekrekening.id dan yang kedua yaitu kredibel.co.id. Situs pertama yaitu cekrekening.id yang dimana merupakan buatan Kemkominfo. Situs ini bisa mengecek rekening yang berpotensi melakukan penipuan online berdasarkan riwayat laporan yang telah dibuat sebelumnya. Dalam situs ini terdapat informasi seperti nama pemilik rekening, nama bank, hingga rekaman transaksi. Informasi tersebut dapat digunakan sebagai barang bukti untuk melakukan kasus penipuan. Selain itu, kita juga bisa membuat laporan kasus penipuan online pada situs ini. Situs kedua yaitu kredibel.co.id yang dimana berafiliasi dengan Kemkominfo. Situs ini bisa mengecek rekening dan nomor telepon yang berpotensi melakukan penipuan online. Sama seperti situs pertama, kita juga bisa membuat laporan kasus penipuan online pada situs tersebut. Lalu, bagaimana menggunakan 2 situs tersebut? Oke,
Kita mulai dari situs pertama yaitu cekrekening.id. Berikut merupakan tampilan homepage dari situs cekrekening.id. Untuk menggunakan situs tersebut, hal yang harus pertama kali kita lakukan adalah mengisikan nama bank rekening terkait pada baris inputan pertama. Kemudian pada baris berikutnya, kita isikan dengan nomor rekening yang ingin kita cek. Selanjutnya, kita klik kotak yang bertuliskan I'm not a robot untuk melewati proses CAPTCHA. CAPTCHA ini sebenarnya hanya merupakan konfirmasi bahwasanya yang sedang melakukan kegiatan di website tersebut merupakan manusia asli, bukan robot. Terakhir kita klik tombol periksa rekening yang berwarna hijau. Kemudian kita akan diarahkan ke halaman berikutnya. Bisa kita lihat ada informasi mengenai rekening terkait seperti nama bank dan nama pemilik rekening. Kemudian ada juga status mengenai apakah rekening pernah dilaporkan sebelumnya atau tidak. Pada bagian tersebut, ada 3 informasi yang diberikan, yaitu laporan yang pertama kali dibuat, status verifikasi, dan juga jumlah laporan. Selanjutnya ada riwayat laporan, yang berisi informasi mengenai laporan-laporan yang telah diterima sebelumnya. Informasi yang diberikan yaitu tanggal laporan dibuat, status laporan, dan kategori kasus. Riwayat laporan bisa kita jadikan acuan untuk mendeteksi rekening penipu, yaitu apabila jumlah laporan banyak dan statusnya verified, maka kita bisa simpulkan bahwasanya rekening tersebut merupakan rekening penipu. Situs berikutnya yaitu credible.co.id. Berikut merupakan tampilan homepage dari situs terkait. Untuk menggunakan situs ini, kita harus memasukkan nomor rekening atau nomor telepon di kolom pencarian yang tersedia. Berikutnya, kita klik tombol cari yang berwarna biru. Kemudian kita akan diarahkan ke halaman berikutnya, yang berisi data-data mengenai nomor yang kita inputkan sebelumnya. Apabila kita mengisi untuk nomor rekening, maka akan ada informasi mengenai rekening terkait, seperti nomor rekening, nama bank, dan lokasi. Selanjutnya, ada rating dari para reviewer. Kemudian, status rekening berdasarkan laporan-laporan yang diterima, komentar dari para reviewer mengenai rekening yang bersangkutan, dan juga ada bagian apabila kita ingin membuat laporan dan mereview rekening atau nomor telepon yang ada di sebelah kanan halaman. Ini merupakan contoh rekening yang terpercaya. Bisa kita lihat dari rating yang tinggi, status rekening yang baik, dan juga komentar-komentar baik dari para reviewer. Lalu bagaimana dengan rekening penipu? Bisa kita lihat dari rating yang rendah, kemudian dari status yang biasanya blacklist dan juga memiliki skor di bawah 0 atau negatif. Dan juga bisa kita lihat dari komentar-komentar para reviewer yang biasanya merupakan komentar laporan atau komentar buruk. Sekian mengenai edukasi antisipasi penipuan online. Sampai jumpa di video berikutnya.